record, share screen, share. Udah ada belum? Kelihatan nggak? Kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Syariansa, NPM 2734001. Beserta rekan saya ada Umi Vidya ZA dan Muhammad Arif Firmansyah dari kelompok 4. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pemanfaatan ekstrak kulit buah kakao atau Theobroma kakao sebagai inhibitor pada proses korosi besi. Yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Korosi merupakan salah satu masalah yang besar pada benda yang terbuat dari besi. Proses korosi itu sangat susah dihentikan, namun bisa itu diperlambat dengan berbagai cara, salah satunya dengan inhibitor korosi. Inhibitor dibagi dua menjadi inhibitor organik dan anorganik. Inhibitor anorganik yaitu inhibitor yang diperoleh dari mineral yang tidak mengandung unsur karbon di dalam senyawa. Material dasar inhibitor organik yaitu antara lain kromat, nitrit, silikat, dan fosfat. Inhibitor anorganik bersifat sebagai inhibitor anodik karena inhibitor ini memiliki gugus aktif yaitu anion yang berguna untuk mengurangi korosi. Senyawa ini juga sangat berguna dalam aplikasi lapisan anti korosi, tetapi mempunyai kelemahan yaitu bersifat toksik. Inhibitor organik mengandung komponen senyawa fenolik antara lain katekin, epikatekin, proantosianidin, asam fenolat, tanin, dan flavonoid lainnya. Kemudian slide selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Arif. Buah kakao atau Theobroma kakao. Produksi tanaman kakao hingga tahun 2014 tercatat sebanyak 728.414 ton dengan luas wilayah 1.722.315 hektar, menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil kakao ketiga terbesar di dunia. Ekstrak kulit buah kakao diperoleh dengan cara maserasi menggunakan pelarut metanol dan pemekatan dengan evaporasi. Ekstrak kulit buah kakao dengan variasi konsentrasi 600, 800, dan 1200 ppm diujikan pada besi dengan media korosi variasi salinitas 10, 20, dan 30% serta variasi pH 4, 5, dan 6 menggunakan prinsip weight loss. Produk utama yang paling banyak dimanfaatkan pada tanaman kakao adalah buah kakao. Pemanfaatan buah kakao hanya pada pengelolaan biji kakao menjadi makanan menyebabkan kulit kakao menjadi limbah. Kulit pada buah kakao merupakan jumlah terbanyak dalam satu buah kakao, menghasilkan limbah kering sebesar 872,3 ribu ton per tahun. Limbah kulit buah kakao belum dimanfaatkan secara optimal karena biasanya hanya dikumpulkan pada lubang tertutup atau dibuang di sekitar tanaman kakao. Penentuan laju reaksi korosi. Setelah proses korosi berjalan selama waktu tertentu, produk korosi diangkat dari media korosi, dicuci dengan hati-hati dengan menggunakan sikat yang halus. Selanjutnya dikeringkan pada suhu kamar, kemudian ditimbang sebagai berat akhir. Berat awal dari baja adalah berat baja sebelum direndam ke dalam larutan. Rumus laju reaksi korosi. Berat awal dikurang berat akhir dibagi luas baja dikali waktu perendaman. Perhitungan efisiensi inhibisi. Efisiensi inhibitor menunjukkan presentasi penurunan laju korosi akibat penambahan inhibitor. Efisiensi dihitung menggunakan persamaan
EI sama dengan FKO dikurang FKI dibagi FKO dikali 100%. Keterangan EI yaitu efisiensi inhibisi. FKO, laju reaksi korosi tanpa penambahan inhibitor. FKI, laju reaksi korosi dengan penambahan inhibitor. Kesimpulannya, hasil penelitian laju korosi pada besi menunjukkan bahwa ekstrak kulit buah kakao dapat digunakan sebagai inhibitor korosi besi. Laju korosi terendah tanpa penambahan inhibitor terjadi pada salinitas 10% dan pH 6 dengan laju korosi berturut-turut 6,9 dikali 10 kurang 4 mdD. Sedangkan laju korosi terendah pada penambahan inhibitor ekstrak kulit buah kakao terjadi pada konsentrasi 1200 ppm dengan salinitas 20% dan pH 6 dengan laju korosi berturut-turut 2,8 dikali 10 min 4 dan 1,7 dikali 10 min 4 mdD. Nilai efisiensi inhibisi tertinggi terjadi pada salinitas 20% sebesar 64,4% dan pH sebesar 66%. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.